Baik, selamat malam buat mahasiswa kami. Kita lanjutkan materi kita di pertemuan kita keempat, statistik deskriptif lanjutan. Ini hampir sama dengan yang sudah kita pelajari, namun ini untuk berkelompok. Yang pertama kita membuat dulu tabel distribusi berkelompok. Yang minggu lalu kita sudah buat tabelnya, namun kita belum buat bagaimana membuat tabel. Minggu lalu masih kita anggap sudah bisa membuat tabel. Nah, langkah-langkahnya, pertama, data yang tersebar kita tentukan dulu jangkauan atau namanya rentang. Rumus jangkauan itu adalah berapakah data tertinggi kurangi data terendah. Yang kedua, kita tentukan banyak kelas atau interval. Rumusnya yaitu menentukan banyak kelas K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N. N nanti berapa banyak datanya. Logaritma berapa dia kali 3,3 tambah 1. Itu namanya banyak kelas. Terus ketiga, tentukan panjang kelas. Rumus panjang kelas yaitu P jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Berapa tadi kita yang dari pertama tadi? J jangkauan dengan bagi dengan banyak kelas. Tinggal dibagi, itulah panjang kelas. Yang keempat, kita tetapkan mana batas bawah kelas pertama. Nanti data tersebar mana yang paling rendah. Nah, sebaiknya itu kita ambil data terendah. Itu nanti batas bawah kelas. Lalu buat tabel dengan menggunakan turus. Nah, itu langkah-langkahnya membuat tabel. Catatan, data berkelompok kita buat itu lebih dari 30 data. Kurang dari 30 data boleh menjadi data tunggal. Namun itu pada umumnya yang wajar dibuat data berkelompok. Namun kita bisa nanti menghitung mungkin kurang dari 30 untuk mempercepat perhitungan. Nah, contoh, buatlah daftar distribusi frekuensi data berkelompok dari hasil nilai kuis statistik dari 40 siswa. Nah, ini kita ambil data tersebar 40 siswa. Ini dia. Yang minggu lalu kita sudah anggap bagaimana mendapatkan yang 40 ini. Terserah kita, mungkin dengan data langsung, kita tes langsung, terserah. Yang pasti ini sekarang kita tinggal mengolah data. Cara mendapatkan data sudah kita pelajari. Mungkin langsung, mungkin juga tidak langsung. Nah, ini data. Secara langsung kita anggap ini dengan kita ujian langsung. Inilah data mahasiswa dari 40 kelas, 40 siswa. Nilainya ada 79, 60, 62, inilah nilai 40 orang. Nah, coba ini kita susun menjadi dalam daftar distribusi berkelompok. Nah, tadi langkah-langkahnya ada 5. Langkah pertama tadi kita tentukan jangkauan J. Rumusnya itu data terbesar kurang data terkecil. Data terbesar di sini itu 79. Ini ada bapak tanda, lihat yang bapak tanda 79. Itulah data terbesar. Sedangkan data terkecil ada 51. Data terkecil. Tinggal kurangkan 79 kurang 51 hasilnya 28. Itulah jangkauan. Terus banyak kelas K 1 tambah 3,3 log N. N-nya tadi 40. Berarti logaritma 40. Logaritma 40, ambil kalkulator boleh. Log 40, tekan log 40. Setelah itu kalikan langsung dengan 3,3. 3,3. Hasilnya ditambahkan dengan 1. Maka dapatlah 6,28. 6,28. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 6. Itu nanti tergantung. Namun paling umumnya kita bulatkan dia kalau dia kurang dari 0,5 bulatkan ke bawah. Bisa jadi nanti dinaikkan ke atas tergantung situasi angka atau data. Habis jangkauan dapat banyak kelas, carilah panjang kelas. Panjang kelas tadi langkah ketiga yaitu jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan tadi 28, banyak kelas 6. Maka 28 bagi 6 4,67 kita bulatkan 5. Maka panjang kelas atau namanya nanti interval ada 5. Banyak kelas ada 6, jangkauan ada 28. Nah, tinggal kita masukkan ke tabel data berkelompok. Tadi Bapak katakan tadi sebaiknya kita ambil data terkecil adalah data paling kecil. Di sini data paling kecilnya adalah 51. Ini 51. Data paling kecil. Maka 51 lah kita mulai datanya.
51. Ini data terkecilnya. Ini 51 mulai terkecil. 51 data terkecilnya. Nah, setelah itu ini 51 sampai berapakah dia? Sampai 55. Dari mana kita ambil? Yaitu dengan menggunakan panjang kelas. Panjang kelasnya tadi ada 5. Kita hitung dia 51, 52, 53, 54, 55. Ada 5. Ya, 51, 52, 53, 54, 55. Jadi 5 atau bisa juga dia 55 kurang 51 tambah 1. Nah, atau 51 kita hitung 51, 52, 53, 54, 55. Jadi ini ada 5. Ada 5. Sesuai dengan panjang kelas. Kalau panjang kelas nanti 6, kita buat sampai 56. Nah, itu dia. Maka sampai 55. Demikian sampai ke bawah. Habis 55 kita ambil 56. Tambahkan 1. Tambah berapa dia? Tinggal tambah-tambah 4. Nah, ini tadi kita lihat 51 tambah berapa supaya 55 tambah 4. Maka untuk kelas kedua ini 56 tambah 4. 60. Kelas ketiga ini tadi namanya kelas pertama. Ini kelas kedua. Untuk kelas ketiga tinggal tambah 1. 61 tambah 4. 65. Terus kelas ketiga 66 sampai 70. Kelas keempat 71 sampai 75. Kelas ke-6 76 sampai 80. Nah, jadi semua panjang kelasnya ini harus hanya 5. Harus sama dengan 5. 76 sampai 80 ada 5 juga. Nah, banyak kelasnya 6. Ini tadi yang kita hitung tadi. Ada berapa banyak kelasnya? Ada 6. 1. Ini 1 2 3, 4, 5, 6. Itu banyak kelas. Jadi banyak kelasnya ada 6. Panjang kelasnya ada 5. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan turus. Masukkan turus. Artinya kita baca satu persatu datanya. Baca satu persatu. 79, 60, 62. Ya. 79, 60, 62. Masukkan ke dalam tabel. 79. Nah, berada di mana ke 79? Berada di kelas ke 6, ini 79, tandai sini 1. Nah, berada di sini 76, 79. Tandai 1, terus 79, berarti di sini lagi. Tambah 1. 79, 79, 76. Nah, kita ulangi tadi. 79, 60, 62. 79, 60, 62. 79, sini tadi 79, 79, 60. Di sini ada 60 di kelas kedua, 62 ada di kelas ketiga. Demikian seterusnya. Masukkan sampai 40 data, setelah itu dijumlah. Nah, dijumlah. Nanti kalau ada 5 dia diikat seperti ini. Ada 5 dia diikat supaya gampang. Maka tinggal menjumlah. Maka bisa kita ambil di kelas pertama 5 ada 2 lagi di sini jadi 7. 7 itulah namanya frekuensi. Maka banyak data atau banyak nilai yang interval antara 51 sampai 55 ada sebanyak 5. Ada sebanyak 5. Oh, ada sebanyak 7. 51 sampai 55 ada sebanyak 7. Itu namanya frekuensi. Terus 56 sampai 60 ada 6. Setelah menggunakan terus tinggal menjumlah saja. 5 tambah 4 9. Nah, ini 5 tambah 3 8. 5 tambah 2 7. 3 ini 3. Maka jumlah ini seluruhnya frekuensi ini harus sama dengan banyak data, yaitu ini 40. Nah, inilah namanya tabel berfrekuensi. Nah, jadi sudah bisa kita masuk tabel frekuensi. Ini yang sudah kita belajar minggu lalu. Kita anggap dia ada tabel. Begini langkah membuatnya. Jadi data yang tersebar sebanyak 40 data tadi ini, 40 data tadi disebarkan menjadi data berkelompok. Namanya inilah tabel frekuensi, tabel berfrekuensi. Nah, paham anak kami? Nah, kita ambil contoh. Nah, maka langsung ada tugas ya, tugas sementara. Buat contoh sendiri dengan 50 data. Tadi Bapak buat 40, 50. Anda karang saja datanya 50. Gambarkan. Setelah itu kita buat, kembali kita pelajaran minggu lalu, gambarkanlah data yang setelah Anda buat. 50 data. Gambarkan histogram, poligon, ogif, dan hitung rataannya. Nah, hitung rataannya. Nah, bagaimana hitung rataannya? Kita ambil kembali pelajaran kita. Nah, kita lanjutkan bagaimana mengambil rataan.
Nah, pertama kita ulangi dulu apa keterangan gambar. Keterangan yang sudah kita pelajari itu pertama kelas pertama adalah 51 sampai 55 ini tadi. Kelas pertama 51 sampai 55. Nih. Jadi 51 sampai 55 namanya kelas pertama. 56 sampai 60 kelas kedua. 61 sampai 65 kelas ketiga. 66 sampai 70 kelas keempat. 71 sampai 75 kelas kelima. 76 sampai 80 kelas keenam. Paham ya? Itu pertama kita pelajari pertama arti kelas. Yang kedua batas bawah kelas pertama. Nah, batas bawah kelas pertama inilah 51. Ini batas bawah. Minggu lalu sudah Bapak ajari. Semua yang kiri ini namanya batas bawah. Maka batas bawah kelas pertama lah 51 ini. Batas bawah kelas pertama 51. Batas bawah kelas kedua 56. Batas bawah kelas ketiga 61 dan seterusnya. Maka kalau ini namanya batas bawah kelas kelima 71. Sedangkan ini seluruhnya lah batas atas kelas. Maka 55 lah batas atas kelas pertama atau BA1. 60 ini adalah batas atas kelas kedua atau BA2. 65 batas atas kelas ketiga dan seterusnya. 80 lah batas atas kelas ke-6 dan seterusnya. Nah, kita lihat tepi bawah. Nah, tepi bawah kelas pertama adalah tinggal tepi bawah adalah batas bawah kurangi dengan 0,5 ini. Kurangi dengan 0,5. Tadi batas bawah kelas pertama 51. Ini 51 kurangi 0,5 maka 50,5 lah batas bawah kelas pertama. Demikian juga batas atas. Batas atas tadi 55. Rumusnya lah batas atas kelas pertama lah tepi atas kelas pertama lah batas bawah tambah 0,5. Maka untuk tepi atas tambah 0,5 ini tambah 0,5, sedangkan untuk batas bawah kurang 0,5. Bapak ulangi bahwa tepi atas rumusnya lah TA sama dengan batas atas tambah 0,5, sedangkan tepi bawah TB sama dengan batas bawah BB kurang 0,5. Ini rumusnya. Oke. Nah, sedangkan interval kelas, panjang kelas yaitu tepi atas kelas pertama kurang tepi bawah kelas pertama. Itu tepi atasnya tadi 55,5, tepi bawahnya lah 50,5. Maka panjang kelasnya ada 5. Jadi kita bisa menghitung panjang kelas dari tabel. Tadi sebelum kita buat tabel, menghitung panjang kelas dari data tersebut adalah panjang kelas tadi sudah kita hitung, yaitu dari banyak kelas dibagi dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Itu panjang kelas. Nah, setelah terbentuk tabel, kita menghitung panjang kelas dari rumusnya tepi atas kurang tepi bawah. Banyak kelasnya tadi ada 6. Nah, itu membaca tabel. Nah, kita lanjutkan materi kita. Bagaimana mencari rata-rata bagian B. Tadi menggambarkan histogram, poligon, dan ogif sudah kita pelajari minggu lalu. Itu tinggal tugas. Nah, sekarang kita ambil bagaimana mencari rataan hitung. Rataan hitung atau namanya rata-rata. Rataan untuk data berkelompok dapat ditentukan dengan 3 macam rumus. Ada 3 macam rumus. Jadi 3 cara. Hasilnya nanti 3 harus sama. Yang pertama dengan rataan hitung. Makanya tugas Anda gunakan 3 cara. Ketiga-tiganya Anda hitung. Itu tugas pertama. Bapak ajarkan dulu bagaimana mencari rataan hitung. Rataan hitung rumusnya adalah X rata-rata sigma FI XI per sigma FI. Ini. Sigma FI XI per sigma FI. FI tadi adalah banyak frekuensi. XI yaitu titik tengah. Maka banyak frekuensi kali titik tengah dijumlahkan. Dibagi dengan jumlah frekuensi. Itu artinya. Nah, FI adalah frekuensi kelas KI. Berapa frekuensinya? XI titik tengah. Titik tengah. Sedangkan rumus titik tengah adalah tinggal dijumlahkan batas bawah kurang batas atas. Batas atas kurang batas bawah dibagi 2. Ya, itu rumus titik tengah. XI. XI sama dengan batas atas kurang batas bawah bagi 2. Itu dia. Oh, bukan kurang, tambah. Batas atas tambah batas bawah bagi 2. Itu titik tengah. Contoh, nah, ini data. Ini kita anggap data sudah tersebar dalam daftar distribusi berkelompok. Sudah dianggap. Jadi kita sudah tahu buat daftar distribusi berkelompok. Ini datanya.
yang sudah masuk dalam tabel. Data 3 sampai 7 ada 3 data. Data 8 sampai 12 ada 4. Data 13 sampai 17 ada 5. 18 sampai 22 ada 2. 23 sampai 27 ada 1. Maka data ini banyak kelasnya ada 5. Ada 5, yaitu banyak kelasnya pertama adalah banyak kelas pertamanya adalah nih 1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Jadi ada 5. Nah, berapakah frekuensinya? Ya kita jumlah aja. 3 tambah 4 tambah 5, 12 tambah 2, 14 tambah 1, 15. Jadi boleh aja untuk menghitung supaya kita lebih gampang. Berapakah rata-rata pada tabel berikut? Kita hitung. Penyelesaiannya. Nah, ini data tadi. Pertama kita tentukan dulu titik tengahnya. Titik tengahnya tadi batas bawah tambah batas atas atau batas bawah tambah batas atas bagi 2. Maka 3 tambah 7, 10 bagi 2, 5. 5 itu titik tengahnya. Kelas pertama, kelas kedua 8 tambah 12 bagi 2, 20 bagi 2, 10. 13 tambah 17 bagi 2, 30 bagi 2, 15. Atau dengan gampang cukup 3. Kita lihat 5 dengan ke 10 tambah 5. 10 dengan 15 tambah 5 tambah 5 saja. Maka 15 tambah 5 20. 20 tambah 5 25. Itu tengah. Setelah itu tinggal kita kalikan FI kali XI. FI kali XI. FI-nya tadi 3, XI-nya 5. Tuh. Frekuensi kelas KI maksudnya frekuensi kelas pertama kali titik tengah kelas pertama. 3 kali 5 adalah 15. Sudah 15. Nih. Terus FI XI frekuensi kelas kedua 4 kali titik tengah kelas kedua 10. 4 kali 10 40. Nah, 5 kali 15 75, 2 kali 20 40, 1 kali 25 25. Terus kita jumlahkan di bawah. Jumlahkan di bawah namanya sigma FI. Ini 15, jumlahkan ini sigma FI 15, ini jumlahkan semuanya ada 15. Sedangkan sigma FI XI tinggal jumlahkan juga yaitu 195. Nih, 15 tambah 40 tambah 75 tambah 40 tambah 25 195. Maka sigma FXI 195, sigma FI 715. Tinggal membagikan bahwa rumus rata-rata tadi adalah sigma FXI per sigma FI. Berarti 195 dibagi 15. Hasilnya adalah ini dia. 13 ya, 13. 195 bagi 15 13. Maka 13 lah rata-ratanya dengan menggunakan rataan hitung. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, dengan menggunakan rataan sementara atau namanya dengan cara simpangan. Rumus rataan yang kedua dengan menggunakan rataan rata-rata simpangan atau deviasi. Simpangan atau deviasi. Rumusnya nih. Rata-rata sementara. Nah ini. X rata-rata sama dengan RS tambah sigma FI DI per sigma FI. Ingat cara membaca, Bapak cari, saya ulangi. Bapak ulangi, X rata-rata sama dengan RS atau rata-rata sementara ditambah sigma FI DI per sigma FI. RS itu namanya lah rata-rata sementara. Dipilih XI yang memiliki frekuensi terbesar. Ya, ini yang harus Anda ingat. Ini. Mengambil RS yaitu rata sementara itu dipilih. Nih, dipilih ini ya Anda garis bawahi, dipilih XI yang memiliki frekuensi terbesar. Mana nanti frekuensi terbesar? Itulah XI-nya. Frekuensi terbesar dari tabel, dari soal. Maka XI-nya lah yang disebut dengan RS. Paham ya? Terus sedangkan FI frekuensi kelas KI. Sedangkan D simpangan. Rumus simpangan adalah XI kurang RS. XI kurang RS itu rumus simpangan. Nah, kita lanjutkan. Contoh. Nah, ini contoh. Sama dengan yang tadi, beda soalnya. Rata-rata dari data pada tabel berikut. Berapakah rata-ratanya? Ini ada 5 kelas. Sudah Bapak ajarkan tadi, tinggal lanjut aja. Kita ulang soalnya. Penyelesaiannya adalah ini dia. Nah, soalnya tadi ada di sini. Ini soalnya.
Jadi soal sampai berada di sini. Ini soal. Nah, sigma FI-nya 40. Tinggal jumlahkan saja. 5 tambah 7 tambah 14 tambah 9 tambah 5 40. Nah, langkah pertama kita ambil dulu XI. XI tadi kita sudah tahu. Ini titik tengah. Yaitu 11 ditambah 15, 26 bagi 2, 13. 16 tambah 20, 36 bagi 2, 18. Dan selanjutnya. Terus kita ambil DI. DI simpangan. Simpangan tadi rumusnya adalah, pertama kita ambil dulu, manakah rata-rata sementara. Tadi kita katakan tadi, rata-rata sementara adalah dipilih XI yang memiliki frekuensi terbesar. Frekuensi terbesarnya di sini adalah 14. Ini. Frekuensi terbesar adalah 14. Maka rata-rata sementaranya adalah 23. Jadi rata-rata sementara inilah frekuensi terbesar 14 yang rata-rata sementaranya XI-nya bukan 14 yaitu XI-nya XI 23 yang memiliki frekuensi terbesar. Maka 23 lah RS. Paham ya? 23 RS. Mengambil RS adalah frekuensi terbesar ada 14. Maka rata-rata sementaranya lah. Itulah untuk rata-rata sementara. Nah, setelah dapat RS 23, kita hitunglah DI. DI dari rumusnya XI kurang RS. Berarti XI-nya untuk ini 13, yaitu kelas pertama 13 ini dikurangi dengan XI-nya 13 kurangi dengan 25. Berarti min 10. Kelas kedua 18 ini dikurangi dengan 23 min 5. Kelas ketiga 23 kurang 23 0. Kelas keempat 28 dikurangi 23 XI kurang RS 5. Kelas kelima 33 kurang dengan 23 10. Maka kita lihatan ini harus cantik dia ini. Semua intervalnya sama. Nah, untuk mempermudah boleh juga mempermudah. Langkah pertama setelah kita dapat RS. Setelah kita dapat RS, kita langkah pertama langsung ambil aja di RS. Inilah pasti angka 0. Setelah kita dapat RS, ini pasti 0. Kenapa 0? Karena 23 kurang 23. Setelah itu, ke atas tinggal dikurangi dengan panjang kelas. Panjang kelasnya tadi sudah dapat 5. Yaitu 15 kurang 11 tambah 1. 5. Maka ke atas kurang 5, min 5. Kurang lagi 5, min 10. Terus dia. Ke bawah tambah 5, tambah panjang kelas. Tambah 5, 5, tambah 5, 10. Itu cara cepatnya. Nah, setelah kita dapat DI, kita hitunglah FI kali DI. Sudah dengan rumus. FI kali DI. FI-nya tadi 5. FI-nya tadi 5. DI-nya min 10. Tinggal kalikan saja. Min 5 kali min 10 adalah 5 kali min 10 min 50. Terus FI-nya 7. Kelas kedua kali min 5. 7 kali min 5 min 35. 14 kali 0. 0. 9 kali 5 45. 5 kali 10 50. Itulah FIDI. Setelah dapat itu tinggal kita jumlahkan. Berapakah hasil jumlah FIDI? Namanya adalah sigma FIDI. Ini dia. Sigma FIDI sama dengan 10. Maka kita dapat sigma FIDI sama dengan 10. Sigma FI tadi 40. Maka kita dapatlah rata-rata sementaranya adalah, kita hitung rataannya adalah sigma FIDI tadi RS-nya tadi 23. X rata-rata RS 23 ditambah sigma FIDI. Sigma FIDI tadi 10. Ini sigma FIDI sama dengan 10. Ini dia 10. Terus per sigma FI 40. Ini sigma FI 40. Ini dia. Sedangkan rata sementara tadi 23 RS. Tinggal menjumlahkan 10 bagi 40 adalah 0,25 mungkin. Kita lihat. Maka 0,25 tambah 23 berarti 23,25. Itulah rata sementara. Rata-rata dengan cara menggunakan rata-rata sementara.